Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengalaman spiritualitas seorang Abraham yang mana imannya diuji supaya apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya itu bisa dilepaskannya demi Tuhan, demi ketaatan, demi imannya kepada Tuhan. Ya, benar. Karena apa? Keinginannya yang paling dalam bahkan sampai tua, yaitu memiliki anak. Begitu sulit, begitu susah, begitu lama penantian, dan akhirnya Tuhan memberikannya seorang anak, yaitu Ishak. Ishak diberikan, namun akhirnya juga dia bisa melihat bahwa ketika Tuhan menguji, Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia sungguh-sungguh yakin pada Tuhan bahwa karena Tuhan sanggup memberikan, maka dia pun harus sanggup mengembalikannya kepada Allah yang adalah pemilik seutuhnya dan sesungguhnya. Sehingga ketika dia datang ke gunung Tuhan, apa yang terjadi? Dia betul-betul memberikan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban persembahan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, luar biasa. Di situ ketika pergumulan terjadi, dia menang. Dia mau memberikan dengan tulus ikhlas bagi Tuhan. Namun ketika itu mau terjadi, malaikat Tuhan datang dan mengatakan, "Jangan bunuh anak ini, karena Tuhan akan menyediakan gantinya." Luar biasa, teruji imannya, kuat mentalnya, demikian juga tangguh dalam spiritualitasnya. Dan inilah sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita kuat dan menunjukkan 100% ketergantungan kita kepada Tuhan dengan cara ketaatan melakukan firman-Nya. Kalau soal materi, kalau soal berkat, kalau soal apa saja yang bisa kita inginkan tercapai atau tidak, itu bisa Tuhan sediakan. Terbukti bahwa Tuhan menyediakan pengganti dari Ishak itu, yaitu domba yang entah kenapa tanduknya melekat di semak-semak sehingga tidak bisa pergi dan disediakan untuk mereka persembahkan, dan Tuhanlah yang menyediakan. Ini hal yang luar biasa dari hal iman kita kepada Tuhan. Pertanyaannya dalam perenungan hari ini, apakah memang benar 100% kita mengandalkan Tuhan? Apa benar 100% dalam kehidupan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah pemilik daripada kehidupan itu sendiri? Nah, itu pertanyaan bagi kita, sehingga kita jawab masing-masing dalam hati. Kalau Tuhan pasti sanggup.
ketika kita melihat keadaan, ya, kehidupan dari Elia, yang mana pada masa-masa pelayanannya begitu susah, sulit, dan sukar untuk kehidupannya dalam hal makanan, dia dibantu oleh Tuhan melalui seorang janda yang miskin, memberikan tepung dan minyak untuk mereka nikmati sebagai makanan, dan terjadilah mujizat. Demikian juga dalam pekerjaan Yesus dalam melayani, ketika dia mengajar dan 5.000 orang laki-laki datang, tidak termasuk perempuan dalam hitungan tersebut, diberikan makan juga bagi mereka. Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan, sehingga tak ada yang mustahil bagi Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan untuk kita? Nah, oleh karena itu, mari bagi kita yang mungkin saat ini bergumul dalam kehidupannya, andalkan Tuhan selalu, karena Dia sanggup menyediakan jalan keluar, sanggup menyediakan setiap yang kita butuhkan, dan percayalah bahwa Tuhan berada di depan kita, membela kita, menolong kita, sehingga kiranya apapun yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan sudah sediakan. Tinggal taat, tinggal kerjakan, maka terbuka jalan untuk maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang gemilang. Tuhan menyediakan setiap kekuatan ekstra bagi kami untuk melakukan dalam ketaatan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan bertemu dalam renungan-renungan firman Tuhan berikutnya hari demi hari, sehingga kehidupan kita semakin kuat dalam Tuhan. Dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.